Baik. Lanjutkan bahwa yang berhak untuk menurunkan jenazah ke dalam kuburnya yang paling berhak adalah wali-wali mereka, dalam arti karib kerabat mereka. Dan sedikit ralat saya sampaikan, tadi yang menurunkan atau mengurusi jenazah Nabi SAW diantaranya adalah Al-Abbas. Tadi saya katakan bukan paman Nabi Intibas. Yang besar Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, wa yajuzu lizawji, dan boleh bagi suami ayatawalla binafsihi dafna zawjatihi, untuk mengurusi sendiri pemakaman istrinya. Diboleh, bukan berarti yang lain biarkan sendiri, tidak. Tapi yang menurunkan kubur, yang menguburkannya sampai selesai, tutup lahat, itu boleh suaminya sendiri. Ya, nah ini. Jadi boleh. Kalau tadi wali-wali kan, nah sedang suami itu kan asalnya bukan aula, bukan auliyanya, bukan ulul arhamnya, tapi dibolehkan. Ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi budi'a fihi. Rasulullah SAW masuk kepadaku pada hari yang dimulai padanya, artinya masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Faqultu, karena maka aku berkata kata Aisyah, wa ra'sah, artinya pusing Aisyah. Tuhai, pusing kepala saya. Itu uslub ta'ajjub dalam bentuk mengadu. Wa ra'sah. Ya, itu. Jadi Aisyah ini merasakan pusing itu. Ya, tuhai pusing saya. Gitu ya. Faqala, maka Nabi berkata, wadittu anna dzalika kana wa ana hayyun. Saya sangat berkeinginan kalau kau sampai mati, kamu sedang saya masih dalam keadaan hidup. Gitu. Artinya kalau kamu mati, saya ingin andaikan kamu mati, terus saya masih dalam keadaan apa? Hidup. Fahayyatuki, maka saya akan urusi jenazahmu, wa daffantuki, dan saya akan kuburkan kamu. Hal ini menunjukkan bahwa boleh bagi suami, karena Rasulullah bilang itu kepada istrinya Aisyah, saya akan urusi jenazahmu dan saya akan kuburkan kamu. Dalil bolehnya suami selain ulul arham tadi, karib kerabat tadi, untuk mengurusi sendiri secara langsung pemakaman jenazah istrinya. Boleh. Ya? Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian qala Rasulullah Ta'ala, lakin dzalika masrutun, tetapi hal itu disyaratkan, ya, laki-laki atau orang yang mengurusi jenazah tadi, masuk ke kubur tadi, masrutun bima idza kana lam yaqa tilkal lailah, kalau pada malam hari sebelumnya itu tidak mengumpuli istrinya, disyaratkan. Jadi yang menurunkan jenazah, menguburkan itu laki-laki yang di situ itu, atau suami yang mengurusi jenazah istrinya, karena satu suami kadang-kadang punya istri lebih dari satu. Itu dengan syarat apa? Lam yaqtil kalailah, tidak mengumpuli istrinya pada malam harinya. Itu yang mengurusi apa? Pengkuburan. Ya. Wa illa, kalau tidak terpenuhi syarat ini, lam yusra lahu dafnuha, tidak disyariatkan untuk dia menguburkan istrinya tadi atau mungkin yang lainnya. Ya. Wa kana ghairuhu huwal aula bidafniha. Nah, kalau seperti itu yang lain lebih utama untuk menguburkannya. Misalkan suami atau laki-laki ini dipilih yang semalam tidak mengumpuli istrinya. Dan itu kalau dulu Nabi ditanyakan langsung. Jadi yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya turun ke kuburan. Nah, begitu enggak masalah. Ya, enggak ada yang masa begitu ditanyakan, enggak.
Karena itu syariat. Ya. Nah. Wa kana ghairuhu wal aula bidafniha walau ajnabiyan. Ya. Kalau memang suaminya atau mungkin karib kerabatnya tidak memenuhi syarat tadi, maka yang lainnya lebih aula untuk menguburkannya, sekalipun itu laki-laki yang bukan mahram. Sekalipun jenazahnya apa? Wanita. Bisyartil mazkur, dengan syarat tadi. Ya. Selain suaminya, tapi syaratnya sama. Lam yuqarib lailah atau lailatahu, tidak mengumpuli istrinya pada malam hari. Li hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di atas kubur. Faraitu 'ainaihi tadma'an. Maka saya melihat kedua mata Rasulullah SAW itu berlinang air mata, menangis. Jadi menangisi jenazah itu boleh, tapi tidak boleh meraung-raung. Karena Rasulullah pernah menangis ketika wafat putranya Ibrahim. Dan Nabi SAW menangis ketika wafatnya putrinya mau dikuburkan. Ya. Dalam riwayat mengatakan ini jenazahnya Ruqayyah bintu Muhammadin SAW. Tapi itu sebagian ulama yang membantahnya, kan secara sirah itu tidak mungkin, maka itu dikemungkinkan jenazahnya Ummi Kulsum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Utsman. Jadi Utsman itu punya istri dua-duanya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan andaikan ada yang lain dinikahkan sama Utsman, cuma sudah enggak ada. Itu fadilah sahabat Utsman. Ya. Summa qala, ketika itu kemudian Nabi berkata, hal minkum min rajulin lam yuqarib al-lailata ahlahu. Apakah ada di antara kalian laki-laki yang tidak mengumpuli istrinya tadi malam? Nabi bertanya. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, ana ya Rasulullah." Iya, saya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Fanzil, turun ke kuburan." Qala, "Fanazala fi qabriha faqabaraha." Maka Abu Talha turun ke kuburan putri Nabi SAW, kemudian menguburkannya. Disyaratkan tidak apa? Tidak mengumpuli istrinya pada malam hari sebelum penguburan itu malamnya. Ya. Nah, bukan tidak pernah mengumpuli istrinya, itu enggak mungkin. Ya, jadi pada malamnya maksudnya. Ya. Baik. Wa fi riwayatin anhu anna Ruqayyah radhiyallahu anha lamma matat, bahwasanya Ruqayyah radhiyallahu anha ketika meninggal dunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul qabra rajulun kharaqal lailata ahlahu. Tidak boleh masuk ke kuburan seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya pada malam harinya. Ya, falam yadkhul Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu al-qabra. Ini yang dijadikan sahih. Dan Utsman ibn Affan padahal suaminya tidak masuk ke dalam kubur untuk menguburkannya. Karena dia enggak memenuhi syarat, sekalipun enggak bilang enggak. Tetapi dengan tidak turunnya beliau ini, dalam hadis ini maksudnya falam yadkhul Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu al-qabr. Utsman ibn Affan tidak turun kubur pada Ruqayyah, itu adalah istri beliau. Padahal tadi dikatakan suami boleh menguburkannya, sebagaimana tekad Nabi, andaikan Aisyah itu meninggal dunia sedang Nabi masih hidup. Tetapi karena tidak terpenuhi syarat tadi, maka beliau tidak masuk. Melihat ucapan Nabi SAW, tidak boleh masuk ke kuburan seorang yang mengumpuli istrinya pada malam hari untuk menguburkan jenazah. Nah, akhrajahu riwayatul ula al-Bukhari dalam sahihnya. Yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Tahawi dan Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Ya. Dan yang kedua tadi tentang jenazah Ruqayyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tahawi dan selainnya. Ya. Nah, kemudian akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah jenazah ini, jenazah Ruqayyah yang pertama, sebagaimana riwayat ini satu kejadian atau tidak, para ulama membicarakan masalah itu. Dan dikatakan bahwasanya jenazah itu jenazahnya yang pertama itu jenazahnya
atau kisah hadis ini adalah jenazahnya Ummi Kulsum bintu Rasulullah SAW. Ada sebagian yang mengatakan jenazahnya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ala kulli hal, yang kita ambil faedah di sini syarat yang disebutkan oleh Syekh Albani bahwa tidak boleh menangani, melakukan proses pengkuburan terhadap jenazah tadi seorang laki-laki yang malamnya mengumpuli istrinya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sunnatu, dan yang sunnah menurut sunnah Rasulullah SAW, idkhalul mayyiti min mu'akhkharil qabri, memasukkan mayit jenazah itu dari arah belakang kubur. Jadi kalau misalkan ini liang kubur begini, kalau menghadap kiblat berarti kepalanya kan sebelah sini ya, sebelah utara ya. Nah, berarti masukkannya dari sini. Jadi yang turun dulu kepalanya. Jadi turun dulu kepalanya, di sana ada yang katakanlah di bawah, yang itu nanti proses pemakamannya. Jadi diberikan dari kepalanya. Nah, terus ke sana ke arah kepalanya sampai kakinya kemudian dimasukkan. Itu yang sunnah. Jadi memasukkan jenazah dari arah kaki kubur gitu, dari kakinya. Yang dimasukkan dari apa? Kepalanya dulu. Nah, dari arah kaki kubur. Jadi kalau kuburan misalkan di tempat kita ini kan sana kiblatnya. Nah, di sini arah kepalanya di sini nanti menghadap ke sana ke kiblat. Berarti masukkan dari sini. Nah, terus diterima, udah masuk. Jelas ya? Dari arah kaki kubur, bukan dari arah kaki jenazah, bukan. Dari kepala jenazah dimasukkan lebih dulu, baru terakhir kakinya. Nah, tapi dari arah kaki kubur itu maksudnya kubur yang nanti tempat kakinya mayit itu. Itu mu'akhkharil qabri, bagian akhir kubur itu. Ya. Nah, li hadis Abi Ishaq qala, berdasarkan hadis Abi Ishaq dia berkata, "Ausa al-Harisu ayyusalli alaihi Abdullah ibn Yazid." Dia memberikan wasiat, yaitu Al-Haris memberikan wasiat supaya mensalatkan atas dirinya Abdullah ibn Yazid, wasalla alaihi, lalu disalatkan. Summa adkhalahul qabra, kemudian dimasukkan jenazahnya ke kubur, min kibali rijlail qabri, dari arah dua kaki kubur. Dua kaki kubur, bukan dua kaki jenazah. Jadi dari kepala jenazah dulu yang dimasukkan. Ya. Wa qala hadza minas sunnah. Dikatakan ini termasuk sunnah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jelas ya begitu masukkannya. Ya. Itu kalau mudah. Nah, kalau sulit, karena mungkin di sini ada kuburan, di sini mungkin dan seterusnya, sulit katakanlah, boleh dari arah kiblat. Jadi misalkan kuburan, jenazah dibawa sebelah sini. Ini kan arah kiblat ke sana ya, dari sebelah sini kemudian dimasukkan. Boleh, begini, nggak ada masalah. Cuman yang sunnah kalau memungkinkan dari arah kaki kubur, yaitu kepalanya dahulu masukkannya. Ya. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Imam Abu Daud. Ya. Dan beliau mengatakan, Imam Al-Baihaqi mengatakan, ada isnadun sahih. Ya. Nah, dan itu madhab Imam As-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berpendapat, beliau menyukai bahwasanya jenazah itu dimasukkan dari arah kaki kubur. Jadi sulla ra'suhu, jadi dijulurkan dulu kepalanya. Ya, seperti itu. Tapi itu kalau mungkin. Tapi kalau nggak harus muncul kuburan yang di sana, maka itu penyusunan kubur itu perlu diatur sebenarnya. Sehingga dua saf kubur di sini ada selah jalan, begitu. Jadi bisa untuk mudah itu menguburkan. Dan itu nggak usah terlalu panjang. Atau mungkin cara penyusunannya mungkin, ya, sehingga di sini selai di sini untuk memasukkan kubur. Jadi sebenarnya penyusunan kubur, kalau kubur itu tidak dibangun, itu mudah dan nampak bagus gitu. Sama gitu. Tapi kalau di sini tinggi, rumahnya besar, yang sana sudah mau ambruk, ya itu jelek pemandangan. Karena itu nggak boleh membangun kuburan atau jual kuburan. Nanti ada yang jual kuburan. Itu loh yang ya lah, dijual itu keramik. Pesan sebelum mati namanya udah dikasih. Haram. Jual beli yang haram. Karena jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam syariatnya. Maka menjual sesuatu yang haram, haram pula.
itu nggak berkah itu hasilnya. Ya kan? Kaya tapi karena jual kuburan nggak berkah. Nggak usah kepengin. Ya kan? Nah. Baik. Kemudian asar dari Ibn Sirin rahimahullah ta'ala qala kuntu ma'a Anas fi jinazah. Saya bersama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada satu jenazah. Fa amara bil mayyit, maka Anas merintahkan kepada jenazah tadi, fasulla min qibali rijlil qabr, maka dijulurkan dari arah kaki kubur. Dimasukkan dari arah kaki kubur. Keluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala jambihi al-yamin. Kemudian mayit muslim ini diletakkan di dalam kuburnya berbaring miring ke kanan, di atas sisi tubuhnya yang kanan. Jadi menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat ya sudah begini. Miring saja. Di kiri, kanan. Kepalanya menghadap ke sana, wajahnya menghadap ke kiblat. Sampai kalau ada pembahasan ulama itu begini. Orang muslim nikah sama orang Kristen, katakan ahli kitab. Boleh tak? Muslim laki-laki nikah sama ahli kitab. Boleh kan? Boleh. Terus hamil. Di tengah hamil mati. Janinnya sudah hidup tadinya terus mati karena ibunya mati. Nah, ketika dikuburkan, ini kuburannya nggak boleh di muslim, nggak boleh di ahli kitab. Antaranya. Itu kemarin pembahasan nggak boleh campur kuburan itu begitu. Jadi orang ahli kitab ini dikubur karena anaknya ini muslim. Karena bapaknya muslim. Anaknya muslim, ibunya musyrik kafir. Nah, di mana dikuburkannya? Enggak di kuburan kaum muslimin, enggak di kuburan ahli kitab. Di muslimin karena ibunya musyrik. Di ahli kitab karena anaknya muslim. Dikuburkan kalau kata Imam Ahmad itu antara kuburan kaum muslimin dan ahli kitab. Nah itu punggungnya sang ibu itu dihadapkan ke kiblat. Punggungnya itu tadi. Kenapa kata ulama? Karena janin di dalam rahim seorang ibu itu menghadap ke punggung ibunya. Nah, sehingga supaya janin yang muslim itu menghadap kiblat, ibunya yang dihadapkan tak kemana, yang penting janin yang menghadap kiblat. Karena yang muslim apa? Janin. Itu begitu menguburkannya. Ya. Nah. Karena yang berharga itu apa? Janinnya. Baik. Jadi wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala jambihi al-yamin. Jadi miring ke kanan. Kayak tidur yang sunnah itu seperti itu ya. Tidur yang sunnah. Bahkan kalau menurut kesehatan tidur tengkurap jelas enggak boleh menurut Nabi itu. Tudak satu syaitan. Ya. Kemudian yang kedua tidur miring ke kiri. Itu kan menurut kesehatan enggak bagus. Untuk jantung, paru-paru dan seterusnya itu enggak bagus. Nanti dilihat Tibun Nabawi itu ya. Enggak bagus. Yang paling bagus tidur miring ke kanan. Setelah diteliti ternyata itu tidur yang sehat. Tidur miring ke kanan. Nah, orang muslim hidup mati ya tidurnya kayak begitu itu. Tidur kok tengkurap. Tidurnya sopir. Tidak satu syaitan ya. Tidurnya syaitan. Baringnya setan kayak begitu. Tidak boleh ya Rasulullah SAW. Kalau itu jangan tidur tengkurap. Ya. Dan secara kesehatan jelas nggak bagus itu. Karena gerak jantung dan paru-paru nggak bebas. Sedang waktu itu tarikan napas harus teratur ketika tidur. Nah, kalau tengkurap nggak bebas. Biasanya tersesat. Akhirnya tumbuh berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita lihat sunnah Nabi SAW dikaitkan dengan ilmu kesehatan itu Masya Allah. Nah, karena itu orang dulu karena betul-betul komitmen mengikuti sunnah, ya sehat. Nah, sekarang karena banyak melanggar sunnah, tidak sehat. Nah, kalau mau sehat kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, wa wajhu qibala al-qiblah, sedang wajahnya dihadapkan ke kiblat. Wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblah wa yasarih, sedang kepala dan kedua kakinya ke arah kanan dan kiri kiblat. Ya otomatis. Dan begitu ya. Kalau kita utara sama selatan. Ala hadza jara amalu ahli al-Islam min ahdi Rasulullah SAW ila yaumina hadza. Begitulah amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin sejak masa Rasulullah SAW sampai hari kita sekarang ini. Ya, diupayakan. Sekalipun barangkali meninggal dalam keadaan kecelakaan yang sangat fatal, mungkin tubuhnya sudah sulit dikenali, tapi diupayakan wajah menghadap ke kiblat kalau masih memungkinkan.
Jadi kalau sudah tidak memungkinkan, sudah dibungkus di tangan, dikuburkan. Bahkan kalau masih memungkinkan nggak mungkin dimandikan, tapi masih mungkin ditayamumkan. Kalau enggak, ya sudah. Namanya misalkan sudah jadi, katakanlah, ya mungkin remuk misalkan badannya, nggak mungkin lagi ditayamumkan, nggak mungkin dimandikan juga nggak mungkin, ya sudah. Itu namanya daruri, nggak mungkin dirawat kecuali ya dikafani dan dikuburkan, disalatkan sudah. Ya, nah. Wa hakadha kullu maqbaratin 'ala dhahril ardi, dan seperti itu setiap kuburan di muka bumi ini. Ya, saya nggak ngerti kalau kuburan orang kafir, yang jelas kalau kuburan kaum muslimin ya seperti itu. Sebodoh apapun kaum muslimin, kalau ngubur ya seperti itu. Ya, nah. Kemudian wa yaqulu alladhi yad'ahu fi lahdihi. Kemudian orang yang meletakkan mayat atau jenazah di dalam lahatnya tadi, hendaklah dia mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah aw wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibawa jenazah ini, meletakkan sambil baca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Nah, itu harus diingat. Wa dalilu alaihi hadis Ibnu Umar, dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr, adalah Nabi SAW apabila meletakkan mayit di dalam kuburnya, qala, beliau berkata, dalam lafaz yang lain hadis ini, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu, kalau kalian meletakkan mayit-mayit kalian di dalam kubur, katakanlah bismillah wa ala sunnati aw wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan selainnya. Nah, kemudian boleh mengucapkan bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru diletak. Nah, berdasarkan hadis Al-Bayyadi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al-mayyit idza wudi'a fi qabrihi, mayyit apabila diletakkan dalam kuburnya, falyaqulil ladzina yad'unahu hina yudha'u fil lahad, lalu mengucapkan orang yang meletakkannya di dalam lahatnya, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bismillah wa ala sunnati Rasulillah, bismillah wa ala millati Rasulillah, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bacaannya. Nah. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan, dicintai, liman indal qabri, bagi orang yang ada di sekitar kubur, ayyahsuwa minat turab salasa hasawatin biyadaihi jami'an ba'dal firaqi min saddil lahad. Ya, ini perlu saya ingatkan, kadang-kadang terjadi kesalahan. Ya, disunnahkan bagi orang yang ada di sisi kubur untuk menaburkan dari tanah yang ada di situ itu 3 kali taburan dengan kedua tangannya setelah lahat itu ditutup, bukan setelah selesai dikubur. Jadi bukan selesai ditimbun seluruhnya, tidak. Tapi begitu mayat dimasukkan, liang lahat itu ditutup, nah ambil 1, 2, 3 ke arah kepalanya. Ya, jadi ke arah kepala mayit tadi. Itu bagi orang yang ada di sekitar kubur dan tidak boleh berdesak-desakan. Ya, jadi ambil dengan kedua tangan. Ambil, taburkan 3 kali taburan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi minta ba'dal firaq min saddil lahad. Bahkan tadinya saya dalam hadis itu kan umum saddil lahad atau tidak. Tapi para ulama ketika membawakan hadis ini nanti, seperti Imam Ibnu Qayyim atau Imam As-Syaukani atau yang lainnya seperti dalam Sahih Fikih Sunnah dan seterusnya, saya lihat di sana
Itu setelah membahas ini baru membahas apa yang dikerjakan setelah selesai menimbun. Berarti ini sebelum ditimbun. Nah, untuk meyakinkan saya minta teman untuk ditanyakan di sana di Mamlakah sana di Saudi, mereka sana minta tanyakan. Ya benar, yang benar setelah ditutup lahatnya. Begitu pula praktek di sini. Di sana maksudnya di Saudi. Jadi habis ditutup lahatnya, bukan habis dikubur. Maksudnya selesai kubur baru tidak. Tapi setelah ditutup apa? Lahatnya. Jadi ingat itu ya. Lahat atau sak boleh. Yang penting habis ditutup jenazah itu pakai papan atau pakai bata misalkan. Nah itu baru ditaburkan 3 kali taburan dari tanah yang ada di situ ke arah kepala jenazah tersebut. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah. Summa atal mayyita, kemudian mendatangi mayit, fa hassa alaihi min qibali ra'sihi salatan. Kemudian menaburkan tanah tadi dari arah kepalanya 3 kali taburan. Itu ya. Hadis dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah dengan sanadnya, berkata Imam Nawawi, jayyid, sanadnya bagus. Ya. Nah, adapun kalau nabur pertama kita katakan minha khalaqnakum. Kemudian yang kedua, wa fiha nu'idukum. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan ada tuh begitu orang-orang begitu ya. Begitu taburan pertama minha khalaqnakum. Kemudian yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu tidak ada dalilnya. Sudah taburkan itu 3 kali. Selesai, enggak usah baca apa-apa. Ya. Banyak amalan ya orang-orang begitu. Minha khalaqnakum sekali. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya dari tanahlah kami menciptakan kamu, kepadanya kami kembalikan, dan darinya nanti kami bangkitkan untuk yang kedua kali. Itu betul ayat Allah, tetapi penggunaan di situ tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ayatnya betul, tapi penggunaannya yang dimaksudkan salah. Ya. Nah, di situ diuraikan oleh Al-Albani tentang cacatnya hadis ini sehingga tidak boleh diamalkan. Ya. Baik. Kemudian baru boleh mengatakan wa yusannu ba'dal firaqi min dafnihi umurun, dan disunahkan setelah selesai menguburnya, menimbunnya, min dafnihi beberapa perkara. Disunahkan beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, ayyurfa al-qabru 'anil ardi qalilan nahwa sibrin. Supaya kuburan itu ditinggikan dari tanah yang rata itu sedikit, sekira 1 jengkal. Tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ini kalau pakai faidah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya membenci ditimbun kubur itu diambilkan tanah dari selain galiannya. Jadi kalau pakai lahat untuk galian itu lahat itu ya, kan pakai lahat itu. Nah itu nanti kalau tanah yang sudah itu dimasukkan, nanti tanah yang hasil galian semua kalau dimasukkan ditata dengan bagus, itu pas. Nggak akan kebanyakan dan tidak akan terlalu sedikit. Maka dimasukkan. Ya, sehingga tidak dibolehkan mengambil tanah dari luar tanah galian itu karena itu saja sudah cukup gitu loh. Ya, itu jadi ditinggikan dikit. Ya, untuk apa? Supaya terjaga. Oh ini kuburan. Ya, wala yusawwa bil ardi, tidak diratakan dengan tanah. Bumi pada umumnya itu enggak, misalkan di tanah kuburan kok rata begitu, tapi digundukkan. Ya, bahkan nanti musannaman itu dibikin kayak punuk gitu loh, meninggi. Ya, itu. Yang pertama, liyatamayyiz, supaya berbeda kubur itu dari tanah selainnya. Fayusanu, maka akan terjaga, walayuhan, dan tidak diremehkan. Karena kuburan itu ada aturan-aturannya. Masuk ke kuburan, dilepas sendalnya, ya kan? Tidak boleh bersandar ke kuburan, tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh menulis di atas kuburan, nah, tidak boleh digunakan untuk makan minum di atas, itu enggak boleh. Kadang kan yang gali itu enak-enakan saja, istirahat, karena kuburannya di keramik. Itu akibat fatalnya di situ. Coba dibiarin tanah begitu, mau duduk di mana enggak? Ya, enggak boleh diinjak, enggak boleh dilangkahi. Nah, itu. Dan tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, benar. Jadi itu kuburan saudara kita supaya dijaga. Ya.
Li hadis Jabir radhiyallahu an, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibuatkan untuknya lahat di kuburnya itu pakai liang lahat, ya kan? Wa nusiba alaihi labina nasban. Kemudian ditaburi kuburnya itu dengan kerikil-kerikil itu tadi ya. Wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min sidrin. Ditinggikan kuburan Nabi itu seukuran satu jengkal. Seukuran satu jengkal. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Ya. Kemudian ada saksi atau penguat dari hadis yang lain, yaitu dari Saleh ibn Abi Saleh qala ra'aitu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sibron aw nahwa sibrin. Saya melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tingginya sekitar satu jengkal atau kurang lebih segitu. Berarti ditinggikan. Ya. Rawahu Abu Daud fi Al-Marasil. Ini dikatakan marasilis sahih. Jadi hadis mursal yang sahih. Kemudian dikatakan wa yu'ayyidu ma sayati minan nahyi al-ziyadati 'ala turab al-kharij min al-qabr. Menguatkan hal itu adanya larangan mengambil tanah bukan dari galian. Nah, itu menunjukkan ditinggikan seukuran itu. Karena kalau tanah galian itu betul-betul dimasukkan secara bagus, nanti kuburan itu pas. Nanti kalau kita diamanai menguburkan saudara kita diperhatikan. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Karena itu tanah galian itu yang dimasukkan kembali. Karena ukurannya kan pas mestinya. Ya kan? Tinggal lahatnya aja yang tertutup. Lahat itu untuk gundukkan itu. Mestinya kan begitu. Jadi dikatakan oleh para ulama kita pas kalau sudah itu. Adapun kalau kurang mungkin nanti tersiram air hujan agak turun sedikit ya sudah. Bisa. Ya. Nah, bahkan ada yang sebagian ulama yang menghukumi boleh, bahkan dicintai karena itu pekerjaan salaf dulu mengerjakan, yaitu setelah dikubur selesai disiram air. Nah itu. Cuman di situ nggak ada keterangan kenapa disiram air apa supaya sejuk yang di dalam nggak ada. Jadi disiram gitu kalau mau menyiram. Tapi nggak ada istilah rangkai kembang apa macam-macam bakar kemenyan di situ nggak ada semuanya. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, yang disunahkan setelah selesai dikuburkan, ayyuj'al musannaman. Dijadikan kuburnya itu musannam. Di hadis Sufyan Al-Jamal. Jadi musannam itu kayak munuk gitu lah ya, beginilah. Nah, gitulah ya, bentuk agak lincip gitu lah, agak kayak beginilah. Jadi tanah itu dibikin gitu. Ya. Nah, jadi kalau binatang yang musannam itu yang punya punuk. Nah, kuburan dibikin begitu maksudnya, menggunduk gitu loh ya. Nah, tapi tidak lebih dari satu jengkal. Li hadis Sufyan Al-Jamal qala ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakar wa Umar musannama. Saya lihat kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar itu semuanya digundukkan begitu. Nah, kuburan kita juga seperti kuburan Rasulullah. Diwasiati. Bahkan ada sahabat yang berwasiat seperti itu. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan keterangan tentang kuburan Rasulullah SAW. Ya. Dari Al-Qasim, qala dakhaltu ala Aisyah. Saya masuk ke ibunda Aisyah radhiyallahu anha, faqultu. Maka aku katakan, ya ammah, wahai ibu, gitu ya. Iksafili an qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi radhiyallahu anhuma. Singkatkan untukku kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakasafat li an salasati kuburin. Maka Aisyah menyingkapkan atau membukakan untukku 3 kubur tadi. La musarrafah, tidak ditinggikan. Ya. Wala lati'ah, dan tidak pula rata dengan tanah. Tidak tinggi, tidak lati'ah, tidak melekat di tanah. Tidak rata. Ya. Mabtuhatun bibatha'il ursah al-hamra. Ditaburi atau ya, dibatui. Benar itu dibatui, dikasih batu kerikil itu tadi atau batu bata yang merah. Kuburan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Itu tidak bertentangan. Ini kan tidak tinggi, tidak rata. Jadi sedikit. Enggak. Karena makna tidak tinggi, tidak rata bukan bertentangan dengan seperti tadi digundukkan, tidak.
Tapi kuburan Nabi itu digundukkan tapi tidak terlalu tinggi, kira-kira sifron, kemudian ditaburi dengan pecahan batu bata itu. Itu begitu, supaya tanah itu tidak kemana-mana dan manusia itu tahu wah ini kuburan. Ya, itu. Kan itu disendirikan pemakaman itu. Ini tanah makam. Dan kalau kita bisa mengatur pemakaman tanpa ada bangunan, kan itu jelas melanggar syar'i, ya, maka bagus itu, teratur rapi. Ya, benar. Baik. Hadis keluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim dan selainnya, dan dikatakan oleh Imam Hakim sahihul isnad. Ya. Nah, kemudian Rasulullah disunnahkan setelah selesai dari kubur yang ketiga, dari yang kedua dibikin musannaman ya, menggunduk gitu lah. Dan yang ketiga, ayyu limahu bihajarin aw nahwihi liyudfana ilaihi may yamutu min ahlihi. Supaya diberi tanda, supaya diberi pengetahuan manusia itu tahu, diberitahu gitu loh ya. Diberi tanda kuburan tadi dengan satu batu misalkan, atau yang semisal batu, agar bisa dikuburkan kepadanya orang yang mati dari keluarganya. Jadi misalnya kuburan seperti seorang itu, seperti Abu Bakar ingin dikubur dekat Nabi karena begitu cintanya dengan Rasulullah SAW. Boleh. Kok istri ingin dikuburkan dekat suaminya, kalau tempatnya cukup boleh, selama kuburan suami itu di pekuburan. Nah kalau kuburan suaminya itu di masjid, jangan. Yang suaminya dipindah kuburan, istrinya dikuburkan situ. Boleh. Di kuburan berjajar keluarga itu boleh. Bahkan itu untuk lebih mudah diingat, oh ini kuburan keluarganya. Ya, sunnah. Li hadis Al-Mutallib ibn Abi Waddah radhiyallahu anhu qala, lamma mata Utsman ibn Mad'un, ketika wafat sahabat yang mulia Utsman ibn Mad'un, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un. Ya. Ukhrija bi janazatihi fadufina, dikeluarkan jenazahnya dan dikuburkan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiyahu bihajarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan seseorang untuk mencari batu. Ya, falam yastati hamlahu. Maka karena besar enggak mampu membawanya sahabat. Ya, dapat batu tapi enggak mampu bawa. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke batu itu tadi. Fahasara an diraihi. Maka dipecahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Bukan sakti. Ya, Allah takdirkan Rasulullah mah. Dan itu fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Mutallib, qala alladhi yukhbiruni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku orang yang menghabarkan kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzur ila bayadi dira'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha. Seolah-olah aku melihat putihnya dua lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memecahkan batu itu tadi. Ya. Summa hamalaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya batu tersebut, pecahan tadi, fawada'aha inda ra'sih, diletakkan pas di posisi kepalanya. Pakai batu boleh, kayu boleh, bukan enggak boleh, boleh. Cuman kadang-kadang kayu itu cepat lapuk, ya, yang awet lah sejenis batu dan seterusnya. Ya. Nah, waqala, maka Nabi berkata setelah diletakkan batu tadi, ata'lamu biha qabra akhi? Apakah kalian bisa mengetahui? Apa kamu tahu kuburan saudaraku ini? Wa udfina ilaihi man mata min ahli, dan dikuburkan kepadanya orang yang mati dari keluargaku. Nah ini supaya dikenal saja dikasih batu itu. Oh ini kuburan, dari sini ke sini, sehingga tidak diinjak, tidak didudukin, tidak diremehkan dan seterusnya. Karena tadi ada adab-adab ketika di kuburan. Ya. Nah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan darinya Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kemudian yang keempat, alla yulakkina aw yulaqqana al-mayyitu at-talqin al-ma'ruf al-yawm. Jenazah yang sudah ada dalam kuburan itu enggak boleh ditalqin sebagaimana umumnya hari ini. Jadi sudah dikuburkan mau ditinggal diajari. Nanti kalau datang malaikat ditanya siapa Tuhanmu, jawab begini dan seterusnya. Ini tidak boleh. Itu bid'ah mungkar. Kalau mau mentalkin itu ketika masih mendengar. Jangan sudah mati baru ditalkin. Itu kadang-kadang memahami nas yang keliru. Kata Nabi, lakkinu mautakum.
Ajarilah orang yang mati di antara kalian. Berarti sudah mati. Nah, itu. Padahal mautakum itu orang yang sedang sakaratul maut. Nazak itu kan ada dua, itu sudah diterangkan ya. Nazak yang masih berfungsi pendengaran dan indranya, sehingga kalau diajak bicara masih mendengar. Dan nazak yang sudah katakanlah mu'ainah, sudah berbalik matanya, yang sudah tidak lagi terekam dunia ini. Itu sudah kembali kepada Nabi SAW. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum mendesak di kerongkongan. Kalau sudah mendesak di kerongkongan, ya, dalam ayat wal tafatis taku bisa, betis sudah bertautan dengan betis yang satunya, nyawa sudah mendesak ke kerongkongan, sudah terlambat segalanya. Kalau tidak punya bekal sebelumnya, itu sudah berubah alam gitu loh. Jadi diajari sudah nggak bisa. Nah, makanya kita harus kejar-kejaran. Karena kita nggak ngerti ini sudah seperti itu belum, ya sudah dituntun terus supaya dia itu ngomong, bukan kita yang ngomong. Bukan malah kita la ilaha illallah, dianya dibiarin. Itu maksudnya itu supaya dia itu sampai bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau seorang dikenal baik, dikenal bagus, meninggal apalagi sempat berwasiat dan seterusnya dengan wasiat yang bagus, apalagi tentang agama Allah dan agama keturunannya dan seterusnya, sekalipun tidak mengucapkan la ilaha illallah, bagus, bismillah khatimah insyaallah ta'ala. Nah, karena ada yang menanyakan, lu Rasul itu meninggal enggak mengucapkan la ilaha illallah? Kita tidak tahu apa yang bahkan Nabi SAW terakhir mengucapkan ila rafiqil a'la. Beliau tahu beliau itu akan berangkat menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah. Baik. Jadi tidak boleh ditalkin dengan talkin yang semacam itu. Li'annal hadits al-warid fihi la yasih, karena hadis yang datang dalam hal itu tidak sahih. Itu tidak boleh. Apalagi dibacakan yasin, tahlilan dan seterusnya itu menurut mazhab Syafi'i rahimahullah yang rajih dari qaul beliau rahimahullah sudah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak boleh mengirimkan pahala bacaan Quran atau yang selainnya kepada mayit yang sudah mati. Namanya mayit ya sudah mati, tidak boleh. Bahkan beliau mengingkari, tidak akan sampai. Bahkan mazhab Imam Ahmad menyatakan itu sampai. Syekhul Islam mengatakan mungkin sampai. Tapi Imam Syafi'i keras tidak akan sampai. Tidak boleh. Nah itu. Dibacakan yasin, tahlil, dikirimkan kepada. Tidak boleh. Justru itu mazhab Imam Syafi'i yang melarang dengan keras. Tapi yang melakukan itu mengaku dirinya Syafi'iyyo. Jadi sungguh menakjubkan. Ya. Baik. Bal yaqifu 'alal qabri yad'u lahu bitasbih. Bahkan yang disyariatkan itu berdiri di sisi kubur setelah selesai menguburkan mayit tadi, berdiri ya di sekitar kubur tadi, mendoakan si mayit tadi supaya dikokohkan lisannya dalam menjawab pertanyaan kubur. Wa yastaghfiru lahu, dan memintakan ampun untuknya. Bahkan boleh misalkan yang memimpin penguburan tadi mengatakan, mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan ampun, mintakan supaya Allah mengokohkan jawaban lisannya, maka itu boleh. Tapi pelaksanaan permintaan itu dan doa itu sendiri-sendiri. Nah, nanti sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Wa ya'murul hadirina bidzalika, dan memerintah orang-orang yang hadir untuk apa? Mendoakan supaya dikokohkan jawabannya dan dimintakan ampun kepada Allah. Jadi direnungi bahwa kita nanti juga seperti itu. Sampai Rasulullah SAW ketika menyaksikan kubur gitu kan, beliau diem, sahabat diem semua. Sampai tiba-tiba Nabi itu menangis dengan tangisan yang sangat, sehingga membasahi jenggotnya sampai jatuh ke tanah. Air mata Rasulullah SAW. Setelah dalam keheningan seperti itu sahabat menunggu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW tiba-tiba berkata, "Ai ikhwani, limisli hadzal yaum fasta'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk semisal hari semacam ini, persiapkanlah oleh kalian. Wasiat Rasulullah SAW. Jadi betul menguburkan itu tidak sambil tertawa, cerita dunia dan seterusnya. Padahal di situ mengambil ibrah kematian supaya kita ingat setelah dunia ini ada alam barzah dan alam akhirah. Nah itu. Adapun orang-orang yang keras hatinya justru dijadikan ajang untuk guyonan kadang-kadang. Tertawa-tertawa, cerita dunia,
tidak ingat dan tidak mengambil pelajaran, bahwa dirinya nanti juga akan seperti itu. Sudah siapkah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan masing-masing jiwa dalam perhatikan apa yang dia siapkan untuk esok hari, yaitu ketika di dalam kubur dan yaumul qiyamah. Ya. Li hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Adalah Nabi SAW apabila selesai menguburkan mayit, Nabi berdiri di atas kuburan tadi. Berdiri di atas bukan menginjak kuburan, enggak, berdiri di depannya begitu ya. Sambil memberikan wasiat kepada yang hadir. Faqala, Nabi berkata, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun saudaramu ini, wasalu lahu tasbih, dan mintakan dia untuk kokoh lisannya dalam menjawab. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Setiap yang dikubur akan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, kecuali yang sudah diterangkan dulu diistisnakan, termasuk seorang yang mati di medan syahid, di medan perang. Syahid di medan perang tidak akan ditanya. Kata Nabi, cukup tebasan pedang yang mengenai tubuhnya sebagai ujian keimanannya. Ya, nah kita siapkan. Dan pertanyaan tidak bisa latihan, nggak bisa. Itu dengan apa? I'tiqad dan amaliyah kita. Kan itu sudah diterangkan dulu bahwa manusia itu istimam dia, perhatian besar dia itu nanti yang muncul ketika menjelang kematian. Jadi orang kalau yang dipikir tentang dunianya saja begitu nazar, itu yang diucapkan ya itu. Wa nas'alullah al-afiyah. Kebun saya, toko saya. Masya Allah. Kalau biasa bermaksiat kepada Allah dengan satu maksiat yang dia mudmin, kecanduan di situ. Kata ketika sakaratul maut, itu pula yang diucapkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Adapun orang yang istimamnya dengan tauhidullah, dengan dakwah ilallah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah akan bimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Seperti para nabi ketika mau mati memanggil anak-anaknya, dikumpulkan ditanya, apa yang kamu sembah setelah aku nanti? Yaitu wasiat tentang apa? Tauhidullah. Kan itu Rasulullah SAW mengatakan, man qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan itu kita enggak bisa berbohong. Ya. Ketentuan dan nampaknya perhatian kita yang besar kepada sesuatu itu justru pada saat kita tidak menyadari. Kadang orang tidak sadar, Pak. Kalau pas sadar begitu ngerim lisannya. Kalau enggak sadar ya nyanyi masih nyanyi. Begitu sadar sedikit kembali melenceng lagi lisan. Kenapa? Ya itu seolah-olah yang jadi kebiasaannya, bukan zikrullah. Coba orang kalau kena musibah atau mungkin terampok apa, kalau biasanya yang diucapkan bukan zikrullah, apa yang keluar? Ya macam-macam. Nah itu karena itu mari kita cintai Islam itu dan kita tanamkan dalam diri kita sehingga menjadi bagian dari hidup kita sampai dalam keadaan koma yang kita ucapkan tanpa sadar pun ucapan yang bagus, karena itulah yang jadi ihtimam kita, pokok yang perlu kita perhatikan. Alangkah bagusnya seorang yang dalam keadaan nazar mengucapkan kalimat thayyibah, berpesan kepada saudaranya tentang tauhid, tentang salat, karena Nabi begitu ya, salat dan pesan-pesan yang membawa kepada kebaikan. Itu menunjukkan itulah kebiasaan lisan. Dan itu tidak bisa dibohongi. Enggak, saya mau nanti mau bertahan, enggak. Di situ ketika nazar itu sadaran kita ini sudah, orang saja kalau sudah bingung betul, gugup kebingungan itu kadang-kadang enggak sadar apa yang diucapkan. Pokoknya apa saja sudah yang penting diucapkan. Kalau sudah katakanlah sudah dalam posisi betul-betul kepepet suruh mengucapkan apa saja, ya dituruti, yang penting dirinya mau selamat, kan begitu. Apa ini sakaratul maut? Dan itu ketentuan. Ya, likulli mauti sakarat. Setiap kematian itu mesti ada apa? Sakaratnya. Sakarat. Sukarat. Dari kalimat artinya bahasa kita itu mabuk. Kesadaran hilang. Jadi tinggal bekalnya itu kebiasaan kita yang kita yakini dan kita beri perhatian besar. Disitulah akan muncul. Sedang godaan itu nggak berhenti di situ itu. Setan itu kalau belum lepas roh kita itu belum putus asa.
perlawanan yang sengit gitu terhadap hawa nafsu kita supaya dibimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Insyaallah sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai apabila selesai mengebumikan, sunnahkan yang keempat tidak boleh mentalkin si mayit tadi, tapi justru meminta kepada dirinya sendiri dan meminta kepada yang hadir untuk mendoakan kepada si mayit agar dikokohkan dalam menjawab dan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,